Jadi kita bawa batu bata 4 Di bakinya itu? di bakinya, di atas bakinya. Jadi kalau misalkan kita turun dikit, Nadia kamu ngapain turun-turun? Itu mulai dimarah-marahin, situ tuh mentalnya tuh mulai agak goyah sedikit. Aduh gua ngapain sih di sini gitu Iya. ya? Aduh ngapain sih ikut-ikutan gitu ya? Dibentak-bentak segala macam lah, sampai kita nih mau makan aja tuh jalan jongkok dulu, Kak. Waduh ya, merinding sih selalu kalau ngebahas soal paskibraka ini ya. Siap bos, dari bos, kopi santai di pos. Kalau aman, semua tenang, cuma di Pos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa kembali di Pod Satpam, podcastnya RRI Cirebon. Seperti biasa teman Pro 2 dan juga pemirsa yang menyaksikan langsung di YouTube-nya RRI Cirebon, Pod Satpam hadir dan akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber inspiratif dan juga tentunya bisa membawa semangat tersendiri untuk para pendengar dan juga pemirsa RRI Cirebon. Seperti biasa juga ada Adit di sini yang hadir, dan Adit tidak hanya hadir untuk menjaga Pos Satpam, tapi juga hadir untuk menjaga hatimu. Hari ini sudah bergabung ya bersama Adit, ada Hilmi Firmansyah dan juga Nadia Adza Nurrahmania. Betul. Selamat datang, selamat bergabung. Halo, Kak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Adit sehat? Alhamdulillah sehat juga. Hilmi, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik sih, Kak. Baik juga ya, Baik. semangat? Semangat. Harus semangat ya. Dan juga teman Pro 2, hari ini di spesial episode Pos Satpam kita akan membahas tentang paskibraka. Karena ini juga spesial ya, kita menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Boleh sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak, mungkin Hilmi dan juga Nadia bisa perkenalan dulu dan menyapa teman Pro 2 yang mendengarkan dan juga menyaksikan langsung di YouTube-nya RRI Cirebon. Boleh. Mau siapa dulu? Hilmi dulu. Hilmi, boleh, Hilmi. Ladies first. Ladies first. Oke, Hilmi silakan. dulu ya. Hilmi. Halo teman-teman, nama saya Hilmi Firmansyah. Saya sekarang duduk di bangku kelas 12. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 8 Kota Cirebon. Saya sebagai paskibraka tingkat Provinsi Jawa Barat. Kemarin saya bertugas di Bandung dalam upacara HUT RI tahun lalu. Ya cukup mungkin. Baik, terima kasih. Wow, paskibraka Provinsi Jawa Barat ya. Keren. Selanjutnya silahkan Nadia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Adza Nurrahmania. Saya dari SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Saya sekarang menduduki kelas 12. Saya bertugas di Paskibraka Kota Cirebon di Kota Cirebon, dan saya menjadi Lurah Putri tahun 2024 dan menjadi Baki tahun 2024. Wow, membawa baki dan juga sekaligus bulurahnya ya. Iya, betul Ini sekali. yang belum tahu bulurah itu di Paskibra tuh ketuanya ya gitu ya. Ketua. Ada Pak Lurah sama Ada Bulurah. Bulurah. Ini Pak Satpam. Aduh. Oke. Nah, waktu pertama kali daftar, apa sih yang bikin kalian tertarik ataupun akhirnya daftar ke Paskibra? Apalagi yang sampai ke level kota ya, Paskibraka kota dan juga level Paskibraka provinsi. Karena kan sebelumnya kalau Adit sendiri ya paling ya di level cuma sebatas sekolah, di sekolah, nggak berani keluar. Nah, apa nih motivasi kalian untuk mendaftar sebagai Paskibraka? Boleh Nadia dulu. Jadi gini Mas Adit, saya tuh dari SD saya tuh suka banget sama yang namanya Paskibra. Oke. Saya pas SD itu pernah ngibarin bendera di sekolah. Oke. Itu masih cewek semua, masih kecil-kecil. Kemudian saat saya mulai beranjak naik SMP, itu naik ke tingkat sekolah menengah ya. Di situ ada eskul Paskibra, Paskibraka. Ya, oke. di situ saya tertarik banget gitu ya. Ternyata Paskibraka itu bukan hanya sekedar baris per baris saja, bukan mengibarkan bendera saja, tapi ternyata ada formasi variasi buat lomba juga. Oke, Benar betul, sekali betul. di situ. Nah, kemudian dari situ saya itu mengikuti lomba-lomba. Kemudian pada saat SMA saya tetap fokus ke Paskibra. Dan saya dengar-dengar kalau ada
pembukaan seleksi paskibraka kota. Di Kota, situ saya oke. baru tahu Ah. ternyata paskibraka kota itu tuh ternyata Ada seleksinya tuh seleksinya, ada seleksinya oke, iya. gitu. Terus saya akhirnya coba bareng teman-teman Ah. saya melawan 300 orang Wow. lebih. Hmm. Alhamdulillah saya terpilih menjadi paskibraka kota Oke. Cirebon. Nah, pada saat itu informasinya tahu sendiri atau memang di ekskul diumumkan? Iya, di ekskul diumumkan Oke. sama senior saya bahwasannya di situ ada seleksi paskibraka. Seperti itu. Oke. Nah, kalau Hilmi gimana ini? Perjalanannya sampai bisa ke paskibraka provinsi. Kalau saya sendiri sebenarnya udah tahu paskibraka itu dari sejak kecil sih Kak. Oke. Pada saat saya SD itu saya sering ikut nganter orang tua saya, nganter kakak. Soalnya kakak juga dulu tuh paskibraka. Oh, kakak tuh. Paskibraka tahun 2018. Misalnya waktu liburan kan, waktu lu kan Sabtu Minggu ya Kak. Iya. Berangkat tuh nganter tuh pagi jam 4 sebelum subuh. Subuh tuh mereka harus udah di sana. Oke. Terus mereka juga pulang maghrib kan. Nah itu tuh kayak jadi membuat saya bersemangat gitu tuh Kak untuk jadi paskibraka. Terus juga kakak kedua saya juga sebagai paskibraka Kota Cirebon tahun 2020. Jadi itu membuat semangat saya menggebu-gebu gitu loh Kak. Iya, oke. Sebenarnya target saya tahun lalu itu menjadi pengibar bendera di tingkat pusat Kak. Soalnya tahun lalu kan di pengibaran juga spesial kan di Ibu Kota Nusantara Iya, ya. betul. Tapi sekarang kan balik lagi di Istana Negara gitu. Oke. Mungkin itu sih Kak. Oke, berarti kemarin pas pengibaran di provinsi itu di Gedung Sate ya? Di Gedung Sate di Gazebo. Di gazebo ya, oke. Nah, berarti untuk Hilmi sendiri ini terinspirasi dari kakak ya? Dari Karena kakak. punya dua kakak yang dua-duanya paskibraka ya? Iya Kak. Wow. Tapi memang apakah di keluarga sendiri udah dididik kamu harus ikut paskibra, harus disiplin dan lain sebagainya, atau seperti apa di keluarga Hilmi sendiri? Iya sih Kak, dari orang tua saya terutama dari papa saya itu kayak nyuruh udah kamu masuk paskibraka aja karena saya tuh udah kayak dibentuk sedari SMP gitu loh Kak. Jadi kayak saya di SD udah ikut sepak bola, Oke. terus saya aktif dalam organisasi segala macam. Ah. Ini untuk menunjang masa depan saya Kak, menjadi Oke. untuk menjadi abdi negara lah Kak. Ya, baik. Oke. Nah, ini proses seleksinya gimana nih? Boleh diceritain nggak? Mungkin dari tingkat kota terlebih dahulu, nanti baru kita ke tingkat provinsi. Baik. Jadi pertama-tama di seleksinya itu tahapannya itu ada administrasi. Ah. Jadi kita harus mengumpulkan kayak surat-surat Berkas. perizinan, Oke. berkas-berkas. Kemudian setelah dinyatakan lolos, kita lanjut ke seleksi kesehatan. Kesehatan, Iya. oke. Jadi di situ di kesehatan itu kita diukur tinggi badannya, berat badan, pokoknya keseluruhan. Oke. Setelah itu ini masih sistemnya itu masih gugur sama lolos. Kalau Oke. misalnya lolos lanjut ke yang gugur langsung tidak melanjutkan. Kalau boleh tahu minimal tinggi berapa pada saat itu? Pada saat angkatan saya ini 160 itu Untuk cewek? Putri, kalau Putri, putra oke. itu 165. 65. Oke. Dari administrasi, terus kesehatan, Kemudian ada seleksi parade. seleksi parade. Iya. Seperti apa itu? Seleksi parade itu postur tubuh kita miring skoliosis atau tidak. Oke. Kemudian ada kaki X atau O, kemudian dicek lagi tinggi badan dan berat badannya Wow. lagi. Lebih dispesifikin lagi. Nah, terus setelah itu ada Ya, lagi? Setelah itu ada di seleksi parade ini mohon maaf Kak, di awal itu bukan kesehatan. Bukan kesehatan, tapi TWK sama TIU TIU dulu. dulu. Oh, Mohon oke. maaf dulu ya. TWK sama TIU dulu, oke. Pertama itu kan kita administrasi dulu. Kemudian yang kedua itu ada TWK sama TIU, tes wawasan kebangsaan sama tes Intelijensi umum. Oke. Ya. Seleksinya tuh bertepatan di sebelah ya. Iya, di gedung Korpri. Oh, di gedung kota Iya. sebelah ya, Benar, betulan. betul. Oke. Jadi kalian kesini berasa nostalgia ya? Iya, zaman Kak. seleksi itu ya. Oke. Nah, ada nggak sih momen yang bikin kaget gitu, Nadia? Yang bikin kaget. Maksudnya kayak pas di sekolah nih latihan sehari-hari seperti apa, terus pas seleksi, wah ini beda nih sistem, kayak mungkin panitianya lebih galak dari senior yang di sekolah atau seperti apa? Iya, kalau untuk masih seleksi sih masih wajar ya Kak Oke. ya, masih belum mungkin panitianya masih belum Masih, galak-galak oke. gitu ya. Jadi masih Masih aman ya? Oke. Nah, kalau di tingkat provinsi gimana Hilmi?
Kita sebenarnya di sana tuh kayak hanya verifikasi ulang dan seleksinya hanya untuk yang ke tingkat nasional sih Kak. Oh. Jadi urutan seleksinya juga hampir sama kayak di sini. Kita awal datang sana tuh kita akan diseleksi tes wawasan kebangsaan dulu, terus kemudian TIU, kemudian itu kesehatan ya sama kayak tadi dari tinggi badan, berat badan. Tapi di sana tuh kayak lebih mendalam lagi Kak. Jadi kayak gigi kita juga kayak dicek gitu Ada yang segala bolong macam. nggak gitu Iya. ya? Oke. Terus kita parade itu kita telanjang dada pakai celana pendek aja itu ya sama dicek posturnya juga kaki X atau O segala macam. Terus setelah itu ada tes PBB peraturan baris berbaris itu kita kayak jalan tempat segala macamnya bener gak sesuai perpang atau tidak. Terus setelah itu ada seleksi samapta. Samapta tuh mencakup kayak seleksi fisik itulah Kak. Oke. Kayak lari 12 menit. Kemudian push up 30 detik, sit up 30 detik dan ada namanya tuh shuttle run gitu Kak. Iya, lari angka 8 gitu ya. Angka 8. Oke. Nah, ini prosesnya berarti Hilmi daftarnya ke kota dulu atau langsung ke provinsi atau tingkat nasional? Jadi kalau Paskibraka itu kan sekarang kan sudah dipegang sama Bakes Bangpol ya Kak. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu tuh jadi kita sudah ada sistemnya Kak. Jadi kita harus daftar dulu di tingkat kota, lalu misalkan kita menjadi ranking 1 di tingkat kota, kita akan dikirim ke tingkat provinsi Kak. Oke. Begitupun Otomatis di berarti ya? Iya. Nanti di provinsi kita yang dapat ranking 1, ranking 2 itu akan dikirim ke nasional akan baik. diseleksi lagi di sananya. Oke. Berarti pada saat Paskibraka di provinsi itu Hilmi bagian apa? Untuk saya dapat tugas di 17 sore. Oke. Keren. Tapi keren juga loh itu posisi 8, 17 sama 45 ya. Siap. Jadi di 17-nya ya. Siap. Tapi keren semua sih itu luar biasa. Nah, waktu seleksi nih ya atau karantina. Di karantina kan kalian ya? Iya, di Karantina itu berapa hari kalau boleh tahu? Siap, kalau di provinsi sendiri itu kita sekitar 15 harian 15 sih, Kak. hari. 15 hari itu berarti terhitung sebelum tanggal 17 itu ya? Iya. Oke, kalau di kota sendiri? Kalau saya Hamin 7-nya. Hamin 7. Iya. Nah, di karantina itu seperti apa? Boleh diceritain nggak? Kayak ada pengalaman seru atau ada pengalaman yang kayaknya aduh capek banget nih, aduh kayak nyerah aja deh. Ada nggak perasaan-perasaan seperti itu? Ya pastinya ada ya Kak ya. Karena kan di situ tuh udah pertengahan kita menuju pengibaran. Di situ rasa capek itu pasti ada Kak. Oke. Rasa apa ya, lelah, bosen Oke. itu ada Kak. Cuman balik lagi kita di sini fokus untuk bertugas sebagai pembawa Iya. duplikat bendera pusaka. Kita harus tetap semangat, Wow. berjuang sampai akhir. Iya. Kalau Hilmi ada pengalaman apa nih pas di karantina? Ada sih Kak, kan sebenarnya kan kita awal datang kan sama orang tua sama dari sini juga ada yang nganter kan. Iya. Kan tuh masih santai sama pelatih juga. Terus semenjak udah nggak ada pelatih sama udah nggak ada yang nganter sama orang tua udah pada pulang, kan menjelang malam gitu ya Kak. Itu mulai dimarah-marahin, situ tuh mentalnya tuh mulai agak goyah sedikit. Aduh gua ngapain sih di sini gitu Iya. ya? Aduh ngapain sih ikut-ikutan gitu ya? Dibentak-bentak segala macam lah sampai kita nih mau makan aja tuh jalan jongkok dulu Kak. Waduh, ya kerasa sih lu. Iya kerasa kan. Apalagi di sini kan nggak ada jalan jongkok kan, jadi baru ngerasain tuh di sana. Oh, itu salah satu yang bikin kaget ya? Iya, bikin Karena kaget, selama Kak. latihan di sekolah atau di Cirebon sendiri nggak ada mau makan jalan jongkok dulu ya? Nggak ada. Tapi apa yang dirasain setelah akhirnya melakukan rutinitas sebelum makan jalan jongkok dan lain-lain? Ya kita jadi fisikal lebih kuat lagi sih Kak. Terutama kan di kaki apalagi jalan jongkok tuh saya hampir muterin 1 barak Kak. Waktu itu Wow. kan asrama saya kan di barak dulu Kak. Terus 1 minggu sebelum pengibaran kita pindah ke hotel. Itu hampir setiap malam saya jalan jongkok Kak sudah makan. Hampir setiap malam. Nah, soalnya pasti ada Keren aja ya? temen yang bertingkah gitu Kak pas lagi makan. Oh, hukumannya bareng-bareng. Oh gitu juga ya. Tapi ada perasaan nyerah gitu nggak sih kayak, aduh ngapain sih kayak gini gitu, mau makan aja ribet. Ada Enggak nggak sih, perasaan-perasaan kayak gitu? Nggak ada sih Kak. Oh nggak ada. Nah, Jadi yang penting semangatnya itu ya. iya semangatnya kita karena lihat bareng-bareng juga kayak mau nyerah juga tapi kan ngeliat teman-teman yang lain masih semangat jadi itu membuat kita makin semangat juga Kak. Makin semangat. Tapi ada nggak pelatihnya atau seniornya yang paling diinget dari karantina? Ada. Ada. Boleh di-spill nggak? Kira-kira apa yang paling diinget dari beliau ya? Mungkin kata-kata motivasinya atau mungkin arahan-arahannya yang tadi kayaknya baru deh ngalamin ini dari beliau gitu. Spill nama boleh, cuma Boleh. inisial juga boleh, nggak apa-apa.
Izin mohon maaf ya. Oke. Buat pelatih itu Pak Setia. Pak Setia. Iya, Pak Setia itu dari Kodim. Kodim. Oke. Dia itu suara menggelegar banget. Terus juga saat melatih itu apa ya, kalau misalkan dia udah turun ke lapangan di situ capas apa ya, calon paskibraka itu masih jadi capas, udah deg-degan. Wow. Apalagi di situ saya juga kan saya bertugas sebagai pembawa Baki, baki. iya. Di situ kita tuh latihannya lebih berat lagi, Kak. Jadi kita bawa batu bata 4 Di bakinya itu? di bakinya, di atas bakinya. Jadi kalau misalkan kita turun dikit, Nadia kamu ngapain turun-turun? Pak Setia itu ya? Pak Setia, iya. Oke, benar. berarti Hilmi juga kenal Pak Setia? Kenal. Kenal juga ya? Kenal. Jadi sebenarnya gini teman-teman, ini tanpa kalian sadari, Pak Setia sebenarnya udah hadir di sini. Waduh, mana nih, Pak? Mana nih? Waduh. Nggak ya? Oke. Langsung aja deh Pak Setia, silakan. Iya. Oke, nah itu kan latihannya cukup berat ya? Mm-mm. Latihannya cukup berat banget. Tapi apa yang bikin kalian akhirnya ataupun cara kalian bisa bertahan sampai akhir? Caranya kita cara kita bertahan sampai akhir tentunya kan karena kita bareng-bareng. Kita Nah. itu setiap di hotel itu kan kita ngumpul, Kak. Kita cerita-cerita Oke. gimana sih rasanya susah jadi pasukan 17, gimana pasukan 8, ngatur-ngatur temponya sebagai penjuru bagaimana. Di situ kita saling menguatkan, Wow. Kak. Karena kita juga kan di seleksi tahun ini kan apa ya, di seleksi tahun itu juga apa ya, kesempatan kita tuh bener-bener susah buat mendapatkan menjadi paskibraka ini karena dari 300 lebih orang Wow. kita terkumpul 32 orang dari 2 ke provinsi, 34 gitu. 34 ya. Merinding sih selalu kalau ngebahas soal paskibraka ini ya. Tapi ada nggak sih waktu santainya di karantina itu? Kayak misalkan udah lepas jam segini udah bisa ngobrol hahi gitu, atau full semuanya harus ketat dan disiplin? Full, Kak, kalau Full. di sana full. Kita udah masuk karantina itu bener-bener waktu kita tuh nggak ada buat main-main, Kak, padat banget. Kita bangun aja tuh udah diatur dari jam 3:30. 3:30 bangun. Nah, Oke. 3:30 kita bangun langsung menuju masjid untuk sholat tahajud, kemudian ngaji sambil menunggu subuh. Oke. Terus setelah itu kita fisik pagi, muterin Lapangan. iya lapangan, kemudian habis itu kita bersih-bersih diri, makan pagi, lalu kita berangkat ke gazebo untuk latihan. Oke. Yaitu dari gazebo terus kita sampai sore latihan di situ, baru kita Oke. balik ke barak lagi. Kita hanya diberi waktu beberapa menit gitu untuk mandi, Kak. Habis itu kita langsung kumpul lagi untuk sholat. Habis sholat itu kita sampai isya kan, kita sholat sana, ganti baju untuk makan. Dari habis makan itu kita materi sampai sekitar jam 10, kemudian apel malam kita baru dikasih waktu untuk nyuci baju. Oke. Nah, nyuci baju juga kita di waktu, Kang, nggak boleh lama-lama karena harus sebelum jam 10:30 itu kita harus sudah tidur semua, Kang, nggak ada kegiatan. Jadi memang full ya, disiplin. Setelah itu jam 11 tidur, besoknya ulangi Bangun seperti lagi. itu ya. Iya. Iya. Tapi setelah pulang dari karantina ada nggak yang dibawa ke rumah kedisiplinan itunya? Ada. Ya pasti ya. Pastinya ada. Oke, nah ini kan kalian udah kerja keras, udah latihan, terus juga tadi rutinitas sehari-hari yang memang disiplin dan ketat banget. Pas hari H, apa yang kalian rasain pada saat pengibaran? Ya pasti. Nadia gimana nih? Apa ya? Apa perasaan apa pada saat itu? Rasa deg-degan, bangga, itu campur aduk. Campur aduk. Iya, benar-benar karena kita kan di depan para pejabat, di Betul. depan para seluruh hadirin Iya. yang ada hadir di situ. Semua mata tertuju sama Tertuju kalian, kepada, ya. kepada kita di situ kita deg-degan banget. Nggak nyangka Iya. gitu. Oke. Kita ternyata jadi paskibraka, kita yang ngibarin Wow. pada tahun ini gitu. Di situ bangga sekali, Kak. Jadi saat bendera berkibar dengan sempurna, Iya. Drek, gue suka alhamdulillah, kayak Lega sedikit. rasa pegel kita, rasa letih kita, keringat kita kayak udah terbayar semua ya. gitu, iya. Jadi kayak kita dari kecil ya nonton upacara tuh cuma bisa nonton. Iya, nonton aja. Pas udah gede kita jadi orang yang ditonton itu ya. Iya. Wow, ya.
aku pengen sih di posisi itu sebenarnya. Soalnya kan nggak semua orang bisa Iya, ya. nggak semua orang Dan bisa. kalian termasuk yang luar biasa loh. Nah kalau Hilmi sendiri perasaan apa pada saat itu? Sama sih Kak, deg-degan, apalagi pas makan pagi kan, kita makan pagi itu sekitar jam 6-an kan. Itu kita upacara itu jam 10. Kita nih dikasih tahu kita akan main pengibaran atau penurunan tuh ya di pagi itu kan. Di Kak. paginya itu? Baru diumumin di paginya Ya, itu? Kita tuh sebelum-sebelumnya belum tahu kita bakal main di pengibaran atau di penurunan Kak. Oke. Ya kan deg-degan banget kan. Ternyata saya tuh dapat penugasan di penurunan Kak. Oh, di penurunan. oke. Iya, pengibaran alhamdulillah berjalan dengan lancar, tapi kalau yang penurunan kan masih mikirin gimana Oh, nanti iya ya. sorenya. Yang pagi mah udah Yang pagi plong udah gitu ya, udah plong. plong. Tapi yang sore nih. kan masih kepikiran, waduh Oke. gimana ini belum nugas. Tapi dijalani alhamdulillah lancar semuanya dan sukses. Alhamdulillah. Nah, ini seru juga nih. Pengibaran dan penurunan. Menurut Hilmi, pressure-nya lebih gede yang mana? Kalau menurut saya sendiri tekanan itu adanya di penurunan sih Kak, karena kan kalau penurunan itu bendera sudah di atas dan kita juga belum tahu posisi bendera itu bakal ada di mana Kak, soalnya angin kan nggak ada yang tahu, angin, oke. barangkali bendera yang gelibet-gelibet atau gimana kan, ya gitu susah banget Kak diprediksi. Nah, bedanya apa sih? Maksudnya cara dan mungkin dari penurunannya atau protokolernya seperti apa kalau penurunan? Kan sejauh ini mungkin ya, termasuk saya dan mungkin ada juga teman Pro 2 di luar sana yang masih bingung nih. Pengibaran sama penurunan ini bedanya dari segi paskibrakanya seperti apa? Boleh dijelaskan Hilmi? Apa yang kayaknya kalau bedanya nih kalau pengibaran mungkin dari geraknya atau dari formasinya, apa yang paling beda? Kalau dari gerak dan formasinya sih sama Kak, tapi cuman kayak pengibaran tuh kita mengibarkan bendera. Nah kalau penurunan tuh kita nurunin, tapi kalau nurunin tuh ya pressure-nya berat banget, belum tahu benderanya kondisinya kayak gimana. Apalagi terutama tekanan tuh adanya di pengibar Kak, karena mereka kan yang berinteraksi langsung sama bendera gitu Kak. Oke, nah ini ada momen yang kayaknya unik nggak pas kalian pengibaran? Ada kayak kalau di berita-berita kan ada yang mohon maaf ya, ada yang kayak benderanya kebalik atau mungkin ada yang sedikit kesandung gitu. Nah pas pengibaran itu ada nggak momen-momen unik atau mungkin ya sebenarnya agak sedikit sedih ya kalau begitu ya? Ada nggak pas di kota atau di provinsi? Alhamdulillah sih kalau di kota aman aja. Aman ya, Iya. alhamdulillah aman ya. Kalau di provinsi? Kalau saya sendiri dari aba-aba Dankinya sih Kak. Danki itu apa? Danki itu kayak komandan Paskibra sama pasukan 45. Oke. Nah, dia itu misalnya latihan tuh selalu aba-abanya di kanan. Oke. Nah, sebelum penugasan tuh saya udah pesen, Bang, izin nanti aba-abanya jangan di kaki kanan ya. Karena kan sebenarnya aba-aba tuh di kaki kiri kan. Iya. Nah, saya kan udah fokus tuh masuk ke DP, udah langkah tegap segala macem. Pas jalan di tempat di depan podium para pejabat, itu abang dan kinya aba-abanya di kanan dan saya masih nambah satu lagi. Jadi saya sempat ada di video tuh tangannya masih naik, yang lain udah pada turun gitu. Oke. Nah itu kayaknya penonton sadar nggak? Hadirin sadar nggak? Atau yang sadar cuma Hilmi dan teman-teman aja? Sadar sih Kak, soalnya itu sempat kesut sama orang tua temen tuh Kak, dikirim ke grup. Oke. Gitu sih Kak. Oke. Nah kalau ada hal-hal seperti itu, antisipasinya gimana tuh Hilmi? Antisipasinya mungkin ya dari kitanya sendiri mungkin kayak harus lebih siap lagi dengan apapun yang terjadi dan ya siap lah kayak Dari intinya. latihannya juga mungkin ya. Tapi kalau memang sudah terjadi, berarti ada klarifikasi kah atau ya udah aja gitu, nanti mungkin nextnya bakal dibenerin atau gimana? Ya mungkin bakal ada evaluasi untuk tahun berikutnya sih Kak gitu Pak. Untuk tahun berikutnya ya. Oke, itu cerita tentang pengibaran dan juga masa mereka karantina ya teman Pro 2. Nanti setelah ini kita akan lanjut lagi ngobrol dengan topik yang lebih seru ya dengan pembahasan yang lebih dalam lagi tentunya bareng Hilmi dan juga Nadia dan juga saya Adit di Pod Satpam. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung,
siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Cuma di Pos Baik lagi di Pod Satpam barengan sama Adit dan Nadia dan juga Hilmi ya dari Paskibraka Kota Cirebon dan juga Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Dan sekarang juga nih Nadia, Hilmi ya, kita kan merayakan ya memasuki Indonesia yang ke-80 tahun. Menurut kalian, angka 80 ini punya makna apa sih buat bangsa kita, terutama untuk kalian nih dari sisi Paskibraka? Siapa dulu? Nadia dulu. 80 tahun 80 ya. tahun. 80 tahun Indonesia merdeka, Yes. Mas Maya. Benar ya Mas ya? Iya. Benar. 80 tahun itu infinity ya? Iya. Infinity. Benar. Oke, Nah, 8 yang nggak pernah putus ya. benar. Jadi di 80 tahun ini saya harap Indonesia makin berkembang, bahkan bisa jadi negara yang maju. Amin. Dan semoga anak-anak Gen Z, Gen Z, Alpha, oke. semoga bisa terus berkembang untuk majunya Indonesia. Oke. Kalau dari Hilmi, memaknai 80 tahun Republik Indonesia. Ya, memaknainya 80 tahun Indonesia, 80 tahun bukan angka yang muda ya ibaratnya. Kita udah masuki kayak negara yang cukup lumayan lama merdeka, tapi dari rakyatnya sendiri nyatanya masih kurang ada yang merdeka. Oke. Kayak masih banyak kemiskinan yang merajalela, terus masih banyak pengangguran. Saya harap sih kedepannya bakal ada banyak lapangan pekerjaan dan mungkin untuk kesejahteraan di seluruh Indonesia. Oke. Nah, kalau dibandingkan generasi dulu sama sekarang, atau mungkin Hilmi melihat kakak Hilmi kan dua-duanya juga seorang paskibraka kan. Ini ada nggak sih perbedaannya dari semangat, dari nasionalismenya juga untuk kayak dari hal kecil deh menyambut 17 Agustus. Kalau Hilmi lihat teman-teman Hilmi sekarang atau Hilmi ngelihat kakaknya Hilmi, ada nggak perbedaan mereka dalam menyambut kemerdekaan ini? Kalau menurut saya sih kayak sudah agak menurun ya Kak. Agak menurun, oke. Kayak dilihat dari sekolah saya aja, saya dengar dari alumni kan kalau dulu-dulu itu kita di Paskibra tuh sampai sekitar setengah angkatan lah yang masuk Paskibra. Tapi sekarang ini satu kelas aja tuh kayaknya nggak nyampe Kak, karena kita cuman yang masuk Paskibra di sekolah tuh cuman hanya sekitar 30 sampai 20 orang saja Kak. Jadi kayak menurut saya tuh, oh ini kayaknya sudah mulai berkurang nih semangat-semangat dari para pemuda untuk meramaikan HUT RI ini. Minatnya mulai menurun ya. Mulai menurun. Nah, kalau Nadia sendiri gimana yang Nadia rasain? Iya benar sih Mas, saya rasa lebih agak menurun ya Mas ya. Karena kalau di tahun saya atau tahun-tahun di atas saya itu banyak orang yang ingin merayakannya itu lebih jauh lebih kuat, lebih semangat. Kalau sekarang saya lihat di sekolah saya sendiri, mungkin adik-adik saya itu masih kurang buat memeriahkan 17 Agustus ini. Oke. Nah, berarti kalau dari kalian sendiri nih, kira-kira ya, tipsnya apa sih biar kita tuh bisa lebih cinta sama negara kita? Dari hal kecilnya apa yang mesti kita lakuin dulu nih? Mungkin ada tips dari Hilmi? Mungkin tipsnya ya, kita kayak dari upacara setiap hari Senin saja tuh kita harus bisa menghargai Kak. Soalnya saya lihat dari sekolah saya aja tuh kayak masih banyak yang kayak lagi upacara bendera tapi masih ada yang ngobrol santai-santai lah, nggak sikap siap segala macem. Kadang lagi hormat kepada bendera aja tuh mereka tuh masih sedang ngobrol-ngobrol sama temannya Kak, kayak tidak fokus sama upacara itu sendiri gitu sih Kak. Nah, kalau Nadia, hal apa nih yang harus kita mulai dulu nih untuk
mencintai negara kita? Ya pastinya dari hal-hal kecil ya kayak seperti upacara yang tadi Hilmi sebutkan tadi, dan juga masih banyak yang pada saat tanggal 17 itu misalkan ada mendengar suara lagu Indonesia Raya itu pada biasa aja gitu. Harusnya kan pada saat tanggal 17 Agustus ada lagu Indonesia Raya itu minimal hal kecilnya berhenti sejenak seperti itu, berdiri. Bahkan harusnya nggak di 17 Agustus aja ya, bahkan di tanggal-tanggal lain pun ketika kita mendengar lagu Indonesia Raya berkumandang ya kita harus berdiri kan, terus dengerin dulu kan ya. Nah, berarti yang kalian rasain generasi sekarang tuh agak kurang ya, agak menurun ya untuk semangat nasionalismenya ya. Kesadaran masyarakatnya juga sih Kak, soalnya saya kan sering kontrol gitu di Rumah Sakit Gunung Jati. Di sana kan setiap jam 10 pagi tuh selalu dinyanyikan lagu Indonesia Raya, kayak udah ada himbauan lah untuk ini apa sih, para tamu pengunjung para pengunjung untuk berdiri dulu, tapi mereka tuh kayak acuh tak acuh tuh Kak, malah pada kayak sibuk dengan gadgetnya sendiri atau segala macam lah Kak. Tapi saya tuh yang berdiri tuh kayak misalkan dokter atau pegawai-pegawainya sih berdiri, tapi dari masyarakatnya Kak masih kurang ya. Agak sedih juga ya. Mungkin kedepannya bisa lebih disosialisasikan lagi mungkin ya, dan juga mungkin kita ngasih edukasi buat masyarakat bahwa ini nih momen sakral gitu ya. Nah, ini agak sedikit out of topics nih ya. Kalian pernah nggak lihat di konten ya, di sosial media, ada anak-anak sekolah yang mungkin seumuran kalian, terus diwawancara sama konten kreator, ditanya misalkan, coba tahu nggak ibu kota provinsi ini? Terus mereka jawab ngasal. Pernah lihat nggak konten-konten yang gitu? Atau tentang wawasan kebangsaan yang misal siapa nama presiden Indonesia pertama, tapi si siswa ini ngejawabnya salah gitu ya. Ini pernah nggak kalian lihat konten itu? Pernah kan ada ya? Pernah. Nah, tapi yang kalian rasakan di sekolah memang seperti itu ya? Atau misalkan ada beberapa siswa yang memang nggak tahu, atau itu hanya gimmick? Kalau menurut kalian seperti apa? Mungkin menurut saya mungkin memang nggak tahu ya Mas, memang ya. nggak tahu. Karena kalau saya lihat di konten juga ada yang dia nggak hafal Pancasila. Iya, padahal betul. seumuran sama kita. Di situ kan padahal Pancasila itu dasar banget kan Mas, yang harus kita wajib ketahui. Apalagi Pancasila itu sebagai pedoman kita gitu. Masa Pancasila aja dia nggak tahu sila ketiga apa, sila keempat apa, itu seperti itu. Jadi untuk mengatasi seperti itu harusnya lebih dibanyakin wawasan kebangsaannya lagi. Ya. Tapi di sekitaran kalian terdekat ada satu kelas mungkin yang kayaknya nih orang agak nggak peduli sama wawasan kebangsaan gitu, ada? Ada. Oh, ternyata memang beneran ada ya? Iya. Ini kan beda sekolah nih, kalau di Nadia ada, di kamu juga ada berarti? Ada Kak. Ada kadang juga ya? Bahkan kayak misalkan guru lagi nerangin tuh malah dianya sibuk kayak main game Kak, tapi misalkan ada tugas dia baru ngerjain tugasnya. Jadi dia tuh tugas pun dia nyontek. Jadi apa sih namanya, kalau guru nerangin dia sama sekali nggak dengerin gitu Kak. Iya, benar. Sedih ya rasanya ya? Sedih. Kayak aduh sayang banget gitu, padahal kalian nih generasi penerus bangsa gitu loh. Kok dari hal simpel, hal kecil aja nggak mau peduli gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian nih satu hari, satu saat jadi pemimpin bangsa, ya kan, jadi wali kota atau jadi DPR nih ya, apa hal pertama yang pengen kalian lakukan untuk Indonesia? Atau untuk Cirebon dulu deh, Hilmi, silahkan. Untuk Cirebon sendiri, saya lihat kan di jalan Cirebon ini kayak banyak yang masih kurang baik ya, kayak masih banyak yang bolong-bolong juga. Mungkin saya akan melakukan perbaikan dan mungkin bakal meningkatkan ekonomi di Cirebon, kayak menghidupkan kayak pantai Kesenden atau pantai Kejawanan itu akan saya kembangkan untuk menjadi pendapatan daerah, dan itu akan digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana di Kota Cirebon Kak. Seperti taman-taman yang ada di Kota Cirebon sendiri kan sudah seperti tidak terurus ya Kak. Jadi ya mungkin perhatiannya ke situ dulu, baru kita nanti ke yang lainnya Kak. Oke. Tapi cita-cita memang ada untuk menjadi pemimpin daerah?
Kalau cita-cita sendiri kurang sih Kak ke ini, tapi lebih suka ke tentara gitu Kak. Tentara. Kalau Nadia, hal kecil apa nih yang bisa Nadia lakukan kalau nanti di masa depan Nadia jadi pemimpin bangsa, jadi sosok yang sepertinya bisa memberikan perubahan untuk daerahnya? Yang pertama itu saya ingin memperkembangkan wawasan kebangsaan yang Oke. tadi itu. Saya pengen kurikulum tuh jangan selalu diganti-ganti gitu, karena Oke. kita pribadi sendiri yang kurikulum suka diganti-ganti itu merasa kebingungan Mas gitu. Terus saya juga ingin supaya Cirebon ini bebas dari sampah, karena kalau saya lihat lagi di mana-mana itu banyak banget sampah, bahkan di kali-kali itu Oke. sampah semua. Jadi itu yang bikin Cirebon kadang-kadang banjir gitu, karena apalagi di jalan Tuparev, Cipto itu sering banjir gitu. Oke, jadi akan dibenahi ya kalau Dibenahi, suatu saat ya. Nadia jadi pemimpin ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kan Republik Indonesia ya berusia 80 tahun. Dan juga sekarang ini tagline yang selalu digaungkan adalah Indonesia Emas 2045. Menuju Indonesia Emas 2045. Artinya 20 tahun lagi kan menuju Indonesia Emas. Harapan kalian atau apa yang ada di pikiran kalian Indonesia di 20 tahun ke depan? Apakah ada teknologi semacam mobil terbang kah? Atau mungkin ditemukan mesin waktu kah untuk Indonesia Emas ini? Atau seperti apa simpelnya yang ada di pikiran kalian 20 tahun yang akan datang ini? Hilmi, 20 tahun lagi kira-kira emas yang seperti apa yang Hilmi inginkan? Emas yang diinginkan. Jadi seperti dari kesadaran masyarakatnya sendiri kayak kita buang sampah pada tempatnya untuk menghindari banjir segala macam, dan sepertinya juga Indonesia Emas akan menjadi Indonesia yang merdeka lagi. Kayak misalkan dari segi sumber daya manusianya sudah lebih meningkat dan segala macamnya Kak. Itu sih Kak. Oke, lebih meningkatkan SDM-nya ya. SDM-nya. Oke, berarti nggak perlu tuh ada mobil terbang, nggak perlu teknologi-teknologi canggih, tapi gimana caranya di 20 tahun lagi masyarakat punya kesadaran penuh ya. Siap. Untuk lebih mencintai bangsa ini ya. Wow, keren Hilmi. Boleh tepuk tangan dong. Keren. Nah, kalau Nadia, apa yang ada di benak Nadia nih? Indonesia 20 tahun lagi. Yang pertama sistem pemerintahannya ya Mas ya. Oke. Semoga di tahun-tahun yang akan datang tidak ada korupsi lagi. Amin. Indonesia jaya, Indonesia sejahtera gitu. Sejahtera, Banyak ya. lapangan pekerjaan, tidak ada yang namanya korupsi. Oke. Korupsi ya intinya itu yang memang menjadi musuh besar bangsa ini sih. Betul. Semoga udah nanti 20 tahun ke depan. Iya. Ya kalau pengen sih jangan 20 tahun lagi ya, dari mulai hari ini juga udah Betul. mulai dihilangkan Betul, ya yang seperti itu ya. betul, Karena iya. memang sangat merugikan bangsa ya tentunya ya. Oke. Nah, ini kita balik lagi ke Paskibraka nih. Iya. Kalian udah 1 tahun ya, udah Iya. 1 tahun semenjak pengibaran, atau disebutnya apa, masa jabatan atau apa? Masa jabatan. Masa jabatan ya? Iya. Dari Capaska terus jadi Paskibraka. Jadi Purna Paskibraka. Sekarang apa nih berarti statusnya? Purna. Purna Purna Paskibraka. Oke. Apa yang paling terasa atau kalian rasakan di diri kalian sekarang? Lebih apa? Lebih kayak lebih pede nih atau Iya. lebih apa? Yang pertama lebih disiplin ya. Lebih Nia. disiplin, oke. Kita harus disiplin selama jadi Paskibraka itu. Terus juga kami harus menghargai orang. Oke. Peduli sesama, kekompakan, karena kan kita juga diajarkan kekompakan di Oke. situ. Dan masih banyak yang lain sih. Oke. Kalau Hilmi, apa yang Hilmi rasakan di diri Hilmi? Ya sama sih, nggak jauh beda, kayak lebih disiplin gitu. Jadi terus juga kita jadi kayak lebih rajin, dan kita juga kayak selalu harus berpikir 1 langkah ke depan, Oke. harus mau ngapain. Karena kita tuh kalau dalam pasukan itu nggak bisa kalau kita nggak mikir 1 langkah ke depan, karena itu pasti akan ngeblank kan nantinya, bakal buyar gitu. Jadi kita harus selalu berpikir 1 langkah ke depan. Oke. Jadi mikirnya untuk kedepannya seperti apa ya. Nah, ini banyak yang bilang juga katanya Paskibraka tuh nggak cuma pengalaman,
Betul. tapi juga membentuk karakter. Iya nggak sih? Setuju nggak? Setuju Setuju. Kak. Kenapa? Setuju, itu termasuk membentukkan mental dan fisik juga. Seperti kayak dari Capaska yang 2025 sekarang nih, kan ada yang kayak agak apa ya, manja gitulah Kak, Oke. kayak selalu bercanda gitu. Tapi semenjak masuk asrama, dia mulai kayak sudah mengurangi bercandanya gitu dan jadi kayak lebih pribadi yang agak lebih baik. Lebih baik lagi ya. Jadi nggak selengean ya mungkin ya. Selengean, iya Iya, benar. Tahu diri lah, bisa menempatkan tahu ya. diri, bisa menempatkan. Waktunya serius ya serius, ketika memang santai ya santai gitu ya. Oke. Nah, contoh di kehidupan kalian nih yang mungkin ke bawah-bawah pas masa karantina, ada nggak? Kayak misalkan datangnya lebih tepat waktu ketika ke sekolah ya, atau misalkan di rumah bangunnya lebih pagi, atau seperti apa yang pendidikan dari Paskibraka ini kebawa sampai ke kehidupan sehari-hari? Betul Kak, bangun lebih pagi, itu oke. bangun, terus makan juga berasa lebih Iya, cepat. lebih cepat. Tapi kamu ke bawah ini nggak sebelum makan jalan jongkok dulu nggak? Enggak, Oh, enggak ya? enggak. Kalau itu nggak dibawa sampai ke rumah ya? Enggak. Iya makan berasa lebih cepat Berasa gitu. lebih Ah, oke. cepat. Udah habis aja gitu ya. Terus udah sih apa Yumi? Di sekolah? Sekolah? Di sekolah ya lebih rajin ngerjain Iya tugas. benar-benar. Oke. heeh. Lebih rajin ngerjain tugas. Iya, Paling awal ngumpulinnya. Iya. betul. Terus lebih rapi juga sih Kak, soalnya pas masa asrama tuh kita bahkan naro baju aja tuh ukurannya harus sama Kak, dari yang bawah sampai yang atas itu harus lurus gitu Kak. Sampai sedetail itu ya? Heeh, sedetail itu. Oke. Kalau berbeda, kalau misalkan ada sedikit mencong dikit, kena hukuman? Dimarahin kayak gitu Oh, Kak. dimarahin. Dimarahin. Wah, tapi di rumah lemari aman kan? Aman Kak. Aman kan? Nggak Aman. rapinya cuma di karantina doang, udah nyampe rumah berantakan lagi nggak ya? Jangan sampai ya. Nggak. Harus dibawa dong yang positif-positifnya ya. Oke, nah Paskibrakanya sendiri, solid nggak sih kayak alumni-alumninya, purna Paskibrakanya, itu masih sering kumpul nggak atau ada acara atau event-event tertentu? Sering Kak, sering Sering? hadir. Sering ngumpul, Selalu iya. mendukung juga. Kita kan ada tuh grup kayak pengurus gitu, kayak semangat lah untuk kedepannya kayak gitu. Terus juga iya. biasanya nanti bakal ada datang pas malam pengukuhan ya. Malam pengukuhan tuh berarti di tanggal Di tanggal 16 16-nya ya, Agustus. satu hari Iya. sebelum pengibaran ya? Iya betul. Di Oke. situ kita biasanya di grup itu sampai sekarang ya Mi ya, masih sering komunikasi sama para alumni, dikasih semangat. Paskibraka 2024 tetap semangat dan Oke, lain-lainnya. wah. Terus juga pada saat 17 Agustus juga alumni-alumni yang tertua itu pada hadir pada semua di hadir, situ. oke. Pada ngobrol sama kita bareng-bareng. Terima kasih, mereka mengucapkan terima kasih kepada kita untuk pengibarannya berjalan dengan lancar seperti itu. Wow, jadi memang jejaringnya kuat banget ya. Benar. Betul. Jadi relasinya makin bertambah ya ketika kalian masuk Paskibraka ini ya. Oke. Nah, sekarang kan Capaska lagi karantina berarti sekarang ya? Iya. Betul. Iya. Udah H-3 sekarang. Tiga. H-3 ya. Dan apa sih yang pengen kalian sampaikan ke teman-teman Capaska ini? Pesan dari alumni dari Purna. Purna. Oh, bedanya alumni sama Purna apa? Kita nyebutnya Purna sih, Purna Kak. semua. Iya, Oh, iya. alumni ya. Oke. Apa pesannya untuk Capaska sekarang? Siapa dulu nih? Kami Siapa dulu? Boleh Sob. Oke, Nadia dulu. buat Capaska 2025, kalian tetap semangat. Capeknya kalian, lelahnya kalian, keringatnya kalian saat ini akan terbayarkan saat kalian berdiri tegak pada saat 17 Agustus nanti. Dimana semuanya itu pada melihat ke kalian, di situ kalian bakal rasa capek, rasa lelah itu bakal terbayarkan. Pokoknya tetap semangat dan semoga pengibaran berjalan lancar. Amin. Oke, dari Hilmi untuk Capaska. Harapan dari saya sendiri sih untuk Capaska 2025 ini ke depannya setelah pengibaran masih tetap kompak, masih tetap bersatu, keluarganya masih erat dan masih sering ada kumpul-kumpul gitulah bareng kami para purna-purna lainnya untuk ada kumpulan-kumpulan selanjutnya gitu sih Kak, biar kayak keluargaan Purna Paskibraka ini makin erat lah Kak. Amin. Iya, silaturahminya dari setiap angkatan.
Oke, boleh tepuk tangan juga untuk Hilmi. Oke, ini luar biasa sekali ya. Udah cerita tentang pengalaman di karantina seperti apa, juga mungkin mereka udah ngasih harapan untuk Indonesia, dan juga tadi kita udah mendengar sendiri ya teman Pro 2. Ini dua orang hebat yang di masa depan akan jadi pemimpin bangsa. Amin. Tapi sebelum kita tutup, boleh dong kasih 3 kata yang menggambarkan Indonesia di masa depan versi kalian. 3 kata. Jaya, Jaya, berdaulat, berdaulat, tangguh. tangguh. Oke. Hilmi, Sejahtera, adil, dan makmur. sejahtera, adil, dan makmur. Wow, keren banget ya. Sekali lagi boleh dong tepuk tangan, karena ini kerennya keren banget. Jadi tepuk tangannya harus banyak ya. Makasih banget Nadia dan juga Hilmi sudah mampir di Pod Satpam, dan nggak kerasa nih Pod Satpamnya harus selesai untuk hari ini. Tapi sebelum selesai, ada pesan nggak buat, tadi kan buat Capaska, sekarang buat teman Pro 2 nih yang lagi dengerin maupun yang lagi nonton di YouTube-nya RRI. Dari kalian, untuk teman Pro 2, untuk Indonesia. Untuk Indonesia berarti ya kita harus harus melek terhadap politik. Kalau misalkan sekiranya sedang tidak baik-baik saja, kita harus turun ke lapangan untuk menyuarakan apa yang sekiranya kita benar, dan tetap semangat menjalani hari. Tetap semangat menjalani hari. Yes, oke Nadia. Untuk teman-teman yang lagi dengerin dan lagi nonton, Hai, semangat ya. Pokoknya kalian tetap semangat. Indonesia semoga tetap jaya. Amin. Kalian juga semoga sehat-sehat dan sering dengerin RRI ya. Oke, jangan lupa dengerin terus ya. Oke, jangan lupa untuk terus dengerin ya siaran Pro 2 FM di 97,5 FM. Dan juga kalian bisa download aplikasi RRI Digital untuk bisa mendengarkan siaran kapanpun dan dimanapun. Dan juga untuk subscribe YouTube-nya RRI Cirebon, serta follow akun sosial medianya di @rri_cirebon atau di @rri Pro 2 Cirebon. Pokoknya terima kasih yang selalu ngikutin Pod Satpam, dan juga kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka. Saya Adit pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma di